Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini atas berkat dan rahmatnya untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah siap untuk menerima ilmu serta dalam kondisi yang terpuji ya, kita insya Allah lagi puasa semua. Salawat serta salam juga tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tema pada hari ini adalah mengenai dinamika LGBTQ dalam layar Hollywood. Kita telah dibarengi oleh Mbak Esti Diah Imaniar. Beliau merupakan peneliti mengenai gender ya Mbak ya. Di mana nih Mbak? Center of Gender Studies. Di The Center for Gender Studies Indonesia, dan udah sejak kuliah ya Mbak ya, udah mulai aktif meneliti mengenai gender. Nah, ya, terus sebenarnya materi ini bukanlah sesuatu yang istilahnya apa ya, umum gitu dibicarakan. Biasanya mengenai LGBTQ itu yang dibahas mengenai esensinya, tindakannya. Tapi bagaimana it is portrayed, bagaimana media menggambarkan, memperlihatkan, menormalisasi LGBTQ itu jarang dibicarakan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk itu. Saya pribadi mengalami proses normalisasi itu ketika saya SMP atau sekitaran SD gitu, mulai kena serial TV Glee, dan itu menurut saya merupakan salah satu faktor kenapa saya kayak lumayan fine-fine aja dengan teman-teman yang gay, lesbi, dan kawan-kawannya, karena ya sejak kecil udah mengalami proses normalisasi itu, dan menurut saya itu sangat-sangat ya alhamdulillah saya menemukan esensi keislaman saya gitu setelah itu. Tapi kan bagi teman-teman yang sudah juga terpapar dengan film-film yang memang menghibur tersebut, tapi tidak menemukan esensi kenapa itu salah, kenapa agama kita melarangnya, dan sebagainya, akhirnya justru terus berlanjut menormalisasi itu tanpa ada perlawanan batin ya istilahnya. Dan mungkin bisa jelaskan Mbak dari dinamika LGBTQ dalam layar Hollywood, mulai dari sekarang. Silahkan Mbak Esti, saya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mirza. Jadi langsung saja insya Allah, karena maaf juga tadi agak terlambat, ada kendala teknis. Sore hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita akan membahas sesuatu tadarus film yang mungkin agak nggak biasa dilakukan di bulan ini gitu, tentang bagaimana sih sebenarnya LGBTQ gitu. Kan kalau di Indonesia sendiri itu kadang kalau misalkan ada isu-isu tentang LGBT terus kita nggak nerima gitu, ada penolakan dari sebagian masyarakat, ya dianggapnya lah apaan sih, kok nggak maju banget, nggak bisa menerima hal baru. Ada termasuk produk-produk yang membahas tentang itu juga langsung otomatis ditolak. Padahal sebenarnya dinamika tentang representasi LGBTQ sendiri di barat sana, tempatnya mereka di Hollywood, tidak Amerika ya, karena memang background saya lebih ke bagian Amerika itu. Mereka juga mengalami dinamika gitu, nggak langsung begitu saja diterima. Jadi biar kita bisa lebih bijak gitu ketika menolak sesuatu ataupun menanggapi orang-orang yang menolak terhadap kelompok tersebut. Bagaimana kita melihatnya melalui layar Hollywood yang mereka presentasikan itu. Pertanyaan pertama nih, kenapa film tuh? Karena kalau misalkan selama ini kita pernah baca gitu ya, di terutama anak-anak mungkin yang saya nggak tahu ini background-nya dari mana saja, cuman kalau misalkan mempelajari tentang film atau anak-anak psikologi itu pasti tahu bagaimana sebuah produk budaya, di dalam hal ini picture production itu film gitu ya, dia bisa mempengaruhi kesadaran alam bawah sadar manusia gitu dengan efektif. Jadi daripada kita nyeramahin orang gitu, sebenarnya dia dikasih produk budaya nih, entah itu film, ditonton, ajak nonton film gitu, atau dengerin musik, itu bisa lebih masuk alam bawah sadar mereka. Dan itu kayak tadi yang dibilang Mirza gitu ya, mungkin dia secara nggak sadar mengalami normalisasi, nggak apa-apa, ini kan biasa aja. Beda sama kalau misalkan
orang ngomong langsung ke kita gitu, ini benar, ini salah gitu, sama dibalut dengan produksi karya, sebuah karya kayak gini gitu. Dan di Barat sendiri utamanya kan kita bicara Hollywood nih ya, dia itu udah terbukti sebagai, karena dia sudah jadi pimpinan industri media gitu yang memang terbesar, bisa kita harus akui di dunia gitu. Jadi dia punya impact ke masyarakat itu nggak cuma dalam hal memproduksi hiburan sebagai standar hiburan yang oke gitu. Bahkan kalau misalkan film, dia belum bisa dikatakan bagus dalam tanda kutip laku gitu kalau belum bisa masuk standarnya Hollywood gitu. Dan standar ini nggak cuma berkaitan dengan standar estetika misal atau hal-hal teknis lainnya, termasuk juga standar nilai. Itulah kenapa nanti kalau kita pelajari sejarahnya, di si LGBTQ ini komunitasnya nggak direpresentasikan di film-film Hollywood sejak awal gitu, karena memang ada kaitannya nih sama nilai-nilai yang memang pengen disampaikan ke masyarakat oleh pihak Hollywood itu sendiri. Dan kalau dari GLAAD sendiri, GLAAD itu jadi dia ada organisasi ya, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Itu mereka fokusnya salah satunya bagaimana kelompok LGBTQ ini mereka punya representasi yang proper di media lewat target-target gitu ke Hollywood. Dan kenapa mereka target banget nih harus ada perwakilan LGBTQ di Hollywood gitu, di film-film Hollywood, karena memang mereka sendiri nih sebagai masyarakat sana, dia dengan sadar kalau Hollywood itu dia sebagai one of America's most far-reaching cultural exports gitu. Jadi kalau misalkan perspektifnya kita lihat pakai perspektif POSCO gitu ya, misal bakalan bilang kalau ya ini cultural invasion, and it's true gitu. Mereka juga mengamini itu karena memang produk budaya populer mereka, termasuk si Hollywood films ini, mereka jangkauannya itu paling jauh gitu. Dia bisa nggak cuma mempengaruhi masyarakat Amerika secara internal, tapi juga secara internasional. Nah, kayaknya nanti mungkin ketika kita bahas film-filmnya, bakalan ada teman-teman yang hobi nonton film gitu, familiar dengan film-film yang meskipun dia nggak diputar di bioskop kita gitu. Itu pertama kenapa film harus penting gitu ya, penting kan mungkin tadi ada yang dia anti gitu lah ya muslim ngapain sih nonton film bioskop haram dan lain-lain ya gitu. Mungkin ya nggak bersepakat sih monggo, cuman ini yang ingin bersepakat aja gitu. Terus kaitannya gimana sih si Hollywood itu dan representasi LGBT selama ini. Jadi kenapa LGBTQ kurang Q-nya, kasihan queer-nya nggak tercantumkan, mohon maaf ya. Jadi kenapa LGBTQ ini dia penting banget sampai diusahakan, diadvokasi sekali harus ada dalam representasi Hollywood, ada dua tujuan gitu. Pertama, buat internal mereka sendiri. Mereka tuh maksudnya kelompok LGBTQ ini gitu. Menurut risetnya Breitling nih, 32% masyarakat gay Amerika, gay di sini maksudnya LGBTQ ya, yang di Amerika sana mereka menyatakan kalau karakter-karakter LGBTQ dalam pop culture gitu, budaya, produk-produk budaya termasuk film itu mempengaruhi proses identifikasi mereka gitu secara maksimal. Kayak kuncinya itu adalah lewat produk-produk budaya kayak gini. Soalnya kan si LGBTQ ini kan kaum minoritas gitu ya. Mereka belum banyak contohnya gitu di kitab suci nggak ada gitu bagaimana menjadi pasangan yang same sex yang baik, ya iyalah karena mereka bahkan dilarang. Terus masyarakat juga nggak menerima. Terus bagaimana kita harus belajar menjadi kaum LGBT yang baik gitu. Nah, medium informasi dan belajar mereka ya lewat industri hiburan ini gitu. Jadinya misal nih kayak gimana sih susahnya caranya buat coming out kayak istilahnya, kayak ngaku kalau aku nih LGBT gitu, aku nih lesbi, aku gay kayak gitu dengan dengan aman. Itu kayak gimana sih tipsnya, atau kalau mau nembak tuh gimana. Nah, itu mereka mempelajari lewat industri-industri hiburan ini justru lebih efektifnya. Itu yang faktor internalnya, tujuan internal. Terus kalau yang kedua, ini kenapa representasi LGBTQ ini penting di Hollywood movies, karena hiburan-hiburan inklusif, jadi menyertakan kaum minoritas ini ya, itu signifikan untuk terbukti udah signifikan untuk membentuk persepsi penonton di sini maksudnya heteroseksual terhadap kaum LGBTQ gitu. Jadinya karena Hollywood itu jadi kayak ibaratnya parameter ya, dia kan representasi dari masyarakat.
Nah, kalau ada kelompok masyarakat yang nggak direpresentasikan di situ, sederhananya adalah lu nggak dianggap gitulah pahitnya. Jadi kalau disederhanakan, representasi di LGBTQ di Hollywood movies itu dia punya dua misi gitu. Kalau dalam bahasa kita, pertama misi muhasabah diri untuk si kaum-kaum LGBT ini biar mereka bisa memperbaiki diri menjadi LGBTQ yang lebih baik. Itu terus yang kedua ini misi dakwah gitu. Jadi mereka bagaimana mendakwahkan LGBT itu gimana sih gitu ke terhadap penonton heteroseksual itu. Jadi itulah pentingnya representasi LGBT sampai benar-benar diusahakan secara signifikansi peningkatan. Gitu. Terus bagaimana sebenarnya gambarannya wajah LGBTQ dari masa ke masa kalau kita lihat di Hollywood itu sendiri. Di sini saya fokusnya ini ya film-film Hollywood itu yang kayak mainstream pictures jadinya major picture. Sebenarnya kalau bahasan tentang film LGBT itu banyak di film-film indinya itu jauh lebih banyak dan oke gitu. Cuman di sini karena kita berbicara bagaimana Hollywood tadi itu sebagai industri dia yang menyeting nilai di masyarakat gitu, dan ini nanti nggak jauh-jauh juga dari ya bisnis lah ya, urusan bisnis, kita membatasi ke yang populer, maksudnya mainstream film, bukan yang indie atau independen. Ini singkatnya yang akan kita bahas nanti. Sampai jam berapa ya? Kayak gini, jadinya saya membatasi bikin periodisasinya itu dari ini ya, Stonewall Riots. Jadi ini kayak protesnya kelompok LGBTQ gitu, mereka memperjuangkan hak-haknya, jadi udah ada kesadaran politik lah di masa ini. Itu tahun 69, jadi nanti pembagian gimana sih gambaran representasi di Hollywood-nya sebelum itu, masa-masa setelah itu, sama setelah itu, sampai sekarang. Kita bahas singkat aja yang di tabel ini, karena nanti lebih mendalam, insya Allah, di selanjutnya satu persatu film itu dibahas. Yang pertama ini, jadi masa-masa sebelum ada Stonewall Riots itu ya, ada film pertama, sebenarnya ini bukan yang pertama kali, cuman saya pilih film-film yang saya pilih ini yang di sini jelas mereka topiknya tokoh-tokohnya itu dia mewakili LGBTQ secara tokoh protagonisnya, tokoh utamanya, bukan tokoh minor yang cuma tempelan, karena itu jauh lebih banyak ratusan filmnya itu. Nah, pertama nih Glenn or Glenda. Dia film dokumenter drama, jadi genre-nya unik gitu, cukup cringe sebenarnya, boleh dibilang begitu, dengan karakter utamanya seorang transgender. Nanti kita bahas lebih jauh. Terus yang kedua ada The Children's Hour, ini drama, ada sedikit banget yang tentang family issue, tapi dikit banget sih, lebih fokus ke drama romance-nya gitu, dengan di sini karakternya adalah lesbian gitu. Nah, si Glenn or Glenda dan The Children's Hour ini dia sebagai generasi bisa dibilang agak awal-awal gitu ya di representasi LGBTQ ini, dia impact-nya apa gitu ke masyarakat. Pertama, pengenalan karakter LGBTQ, karena tadi itu si orang-orang yang ada di cultural product adalah representasi dari masyarakat tersebut, jadinya dengan berhasilnya kita maksudnya kaum ini menunjukkan ada transgender gitu di Hollywood ways, ada tokoh yang transgender, tokoh utama lagi, terus ada yang lesbian, itu menunjukkan kalau mereka ada loh. Itu pertama, udah berhasil. Terus ada juga sih kritiknya, karena mereka ini masih ada, meskipun karakternya udah ada, tapi karakterisasi atau penokohannya itu masih terpaut pada labelisasi nasib LGBTQ yang jelek gitu. Jadi ini generasi sad ending gitulah. Terus kemudian ada Hollywood Production Code gitu di antara masa-masa ini. Jadi ini adalah masa-masanya Amerika itu sangat agamis gitu ya. Jadi mereka punya kode produksi. Jadi di Hollywood itu ibaratnya punya kayak kalau di kita sensor. Nah, lembaga sensornya itu strict banget. Jadi dia nggak boleh ada konten-konten yang sinful, termasuk itu LGBTQ gitu. Karena kan dosa ya di masa itu ya. Nggak tahu, berarti udah ada revisi syariatnya ya, syariat mereka gitu. Jadi di masa itu nih, tahun-tahun itu, LGBTQ ini kenapa nggak bisa diterima di Hollywood movies? Karena dianggap sebagai sinful activities gitu. Jadinya mereka ditolak. Terus juga adegan-adegan yang seronok atau tidak seronok ya secara bahasa
katanya. Ya itulah pokoknya itu juga disensor banget. Jadinya Hollywood Production Code ini atau juga HAIS, dasar bikin HAIS Code itu dia sangat strict membatasi produksi-produksi representasi LGBTQ dalam Hollywood. Kemudian ada kan muncul si Stonewall Riots itu yang di situ udah mulai aktivismenya si LGBTQ untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara bagian dari equal rights-nya dan lain segala macamnya. Nah, beriring-iringan nih sama si Stonewall Riots ini, film-film yang muncul itu dia juga lebih berani, bisa dibilang berani sekaligus juga isunya ya kurang lebih ada lebih kayak agak serius-serius juga sih. Pertama, contohnya The Boys in the Band. Ini dianggap sebagai film yang sangat berjasa. Nanti kita bahas ya satu-satu gitu. Yang berjasa untuk mengasih gambaran kayak colorful warna baru LGBT karena mereka nggak suram kisahnya ya. Di luar itu ada sih suram-suramnya kalau lagi galau sendiri gitu, cuman di luarnya tampil sebagai sosok-sosok yang biasa aja, nggak biasa juga sebenarnya ya, gimana nanti dilihat sendiri ya, cuman karena dia drama komedi juga gitu, dan di sini karakternya gay, ada queer juga, mereka jadi memberikan kayak angin segar orang untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, kok bisa gitu, nanti kejawab kalau kita bahas filmnya. Terus ini yang kedua, Philadelphia itu dia yang main Tom Hanks ya, drama. Di sini karakternya gay juga dan isunya AIDS. Jadi ya di masa-masa ini aktivisme gay itu salah satunya bagaimana HIV/AIDS kan lagi hype banget di masa itu. Dia sangat berpengaruh terhadap komunitas LGBT. Jadinya efeknya bagaimana si komunitas LGBT ini suffered from this disease gitu kan, emang penyakitnya HIV/AIDS gitu, dan bagaimana mereka juga kemudian bisa mengadvokasi hak-hak LGBT terhadap aksesnya mereka juga sebagai warga negara apa segala macam dengan adanya kasus-kasus kayak gitu. Jadinya secara impact-nya tadi memang kalau yang era pertama kan baru perkenalan aja tuh, kalau yang era sekarang ini dia udah mulai ke kayak arahannya ke legislasi, kayak bisa memberikan gambaran baru perjuangan hak-hak LGBTQ yang lebih setara kayak gitu. Dia juga memberikan stimulus buat orang-orang tuh jadi pede menunjukkan siapa dirinya, karena The Boys in the Band itu sungguh sangat mendobrak gitulah konsep-konsep maskulinitas yang ada di masyarakat. Tuh. Terus nanti sebelum ke modern life zaman sekarang itu ada new queer cinema, karena tadi kan ibaratnya nih kerennya, kalau saya bilang ya kerennya komunitas LGBTQ itu mereka hand in hand barengan. Jadi ada yang tadi turun ke jalan Stonewall Riots itu aktivisme, dia secara cultural produknya itu juga jalan untuk kayak yang tadi kan kalau misalkan dia demo-demo gitu kan bosnya kan buat ini ya top down gitu, memang targetnya kan secara struktural dan secara kulturalnya itu juga jalan. Ini seniman-seniman yang memproduksi sesuatu untuk mengondisikan masyarakat dari bawah ke atas. Biar bisa, yaitu tadi goalsnya kan perubahan legislasi, penerimaan masyarakat dan lain-lain gitu. Bagusnya mereka tuh gitu akur, nggak kayak kita. Nah, mohon maaf ya, astagfirullah, ini forumnya nggak boleh ngebucin. Jadi sebelum modern life itu ada new queer cinema, itu dia intinya tuh ya ini kayak gerakan yang dia mulai gelombang banyak, ada film-film yang dapat banyak pujian positif gitu, karena lebih banyak ada representasi gay itu semakin banyak lah. Jadi ya mulai masuklah gelombang ini, termasuklah di era-era 2000-an yang diawali dengan salah satu yang sangat terkenal, dia jadi benchmark kayak acuan banget film-film LGBTQ masa kini, itu adalah Brokeback Mountains, one of my favorites actually. Bagus, dia drama, tokohnya gay gitu, terus ada juga The Kids Are Alright. Nah ini skripsi saya bahas itu, dia drama komedi dan fokusnya ke keluarga, jadi udah nggak ngomongin romance dua sepasang gitu, tapi bagaimana keluarga lesbian, karena di sini mereka lesbian, itu membentuk keluarga dan masalahnya itu udah masalah keluarga, hak anak dan lain segala macam, udah lebih kompleks. Terus ada Moonlight, dia juga bagus semua ya, jadi dia dapat Academy Awards gitu, dan isunya di sini juga lebih
apa ya, lebih mendalam, kan tentang pencarian jati diri seseorang itu dia gay, dan di sini gay-nya itu dia ini American, Afro American ya, jadi black. Community, dia juga suburban dari komunitas yang drug sellers kayak gitu. Jadi benar-benar cintaan LGBT ini dari white man Anglo-Saxon Protestan. Jadi itu yang selama ini menguasai narasi Amerika, orang kulit putih, cowok Anglo-Saxon gitu. Jadinya Protestan gitu. Jadi mereka mendobrak ini dengan cara yaitu mereka nggak hetero lagi. Jadi nggak mesti hetero, homo juga Amerika. Terus nggak mesti cowok, ya uris male and female karena kan fluid gitu. Itu juga didobrak. Terus kalau misalkan tadi harus yang white Anglo-Saxon, mereka di sini juga ada makanya representasi dari kaum kulit hitam itu sangat diapresiasi. Udah kulit hitam, gay lagi itu sangat nilai plus gitu bagi diversity-nya Hollywood gitu. Jadi kayak nilai bagus banget ya, menang Academy Awards banget. Jadi itu kayak suatu capaian banget bagi komunitas LGBT gitu. Terus Call Me By Your Name itu meskipun dia sebenarnya bukan yang pure American movies, tapi karena dia didistribusikan oleh Hollywood ya, jadi dia juga ngasih warna baru karena dia dari yang educated families, well behaved kayak gitulah. Sama Love, Simon ini juga cukup baru, dia sangat berbeda dengan film-film sebelumnya suram. Nah kalau Love, Simon ini sangat pop, chic, terus ringan sekali dan kayak nonton teen lead, tapi bedanya ini homo gitulah tokoh utamanya, dan itu nggak biasa, kayak baru juga buat mereka. Oke, ini kita bahas satu-satu keburu buka ya. Ini kurang lebih kita lihat biar ada gambaran aja tadi dari penjelasan yang banyak itu. Si Glenda itu kan udah terlihat dari posternya bagaimana fokusnya di sini, dia tulisannya di sini I change my sex, tapi sebenarnya dia nggak operasi juga sih, lebih ke transgender makanya dibilangnya. Jadi dia lebih ke mengubah tampilannya dia si tokoh utamanya, tapi di akhir ada tokoh lain yang dia operasi ini kelamin gitu. Terus ini sebenarnya teknis ya, terus buat kita kalau mau nganalisis dan ketika kita nggak setuju sama sebuah film, kita bisa nganalisis tanpa harus ceramah. Maksudnya sih sebenarnya tadi kayak gitu, kita bisa pakai tools ini buat mengkritisi secara internal. Cuman nanti di yang film yang lebih menarik aja. Ini kedua Children's Hour. Nah ini contoh tadi gimana bahkan sebelum akhirnya ada Hollywood production code tadi, ini kan ceritanya si Children's Hour ini kan ada pasangan lesbi nih. Nah, mbaknya satunya yang blonde, sebenarnya tuh rambutnya pirang tadi, hitam putih kelihatan lah ya. Dia nih yang ngaku duluan suka sama mbak yang satunya, ngaku yang nembak gitulah. Tapi dia merasa berdosa gitu karena merasa kotor hina dan lain-lain. Karena kan memang at that time ya harusnya sih kalau misalkan belum berubah gitu syariatnya ya masih dosa kan. Pokoknya hal di masyarakat Amerika saat itu dia tuh secara hukum itu nggak boleh kan perlakuan hubungan sesama jenis kayak gitu ditolak oleh agama, masyarakat dan negara gitu. Jadinya ketika dia dia tuh aku suka sama dia tapi dia sedih gitu, kayak bahkan minta maaf sama si mbaknya yang satunya, aku maaf ya karena aku sudah mengacaukan hidupmu gitu, I ruined your life gitu. Terus bilang kalau aku tuh nggak bisa melihatmu lagi, gimana ya, aku tuh merasa kotor, merasa berdosa gitu. Pokoknya drama ya, emang drama gitu jangannya kan. Terus yang bikin sedihnya adalah dia akhirnya bunuh diri karena merasa nggak bisa hidup dengan dosa ini. Akhirnya dia melakukan dosa terakhir itu bunuh diri. Dan pas ini karena adegannya si Children's Hour itu bunuh diri itu, dia jadi kayak pakem dalam tanda kutip gitu ya, pakemnya film-film LGBT untuk mempunyai ending tragis. Jadinya kayak selanjutnya juga kebanyakan film-film LGBT itu pasangan-pasangan yang mereka unrequited love, jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan, dipisahkan oleh masyarakat, terus atau harus berakhir tragis dengan mati. Jadi ini kayak batu pijakan kesedihan tragedi mereka. Terus ini setelah Stonewall Riots yang tadi, kenapa si The Boys in the Band ini dibilang film yang sangat bisa mengubah
banget orang-orang jadi berani coming out dengan siapa sih dirimu apa adanya gitu ya ini enggak ini ya memang stereotipnya seperti ini, tapi ini film yang diakui sendiri loh, diapresiasi oleh LGBTQ sendiri, dan seperti bisa kita lihat memang sangat ini ya, identifikasinya kan sangat sesuai stereotip yang selama ini kita kenal. Misal dari mise en scene itu kan salah satunya kajiannya kita lihat di kostum-kostum yang dipakai, bagaimana secara fashion itu cowok-cowok di sini itu berpenampilan, terus dari secara actionnya mereka juga, attitude-nya apa segala macam itu menunjukkan gitu loh bagaimana perbedaannya mereka gitu. Mereka kayak cowok tuh nggak harus yang cool atau gimana, cowok tuh juga bisa kayak mereka gitu lah. Terus mostly sebenarnya yang khas dari film itu, film ini The Boys in the Band itu yang tadi itu sih identifikasi mereka yang mendobrak konsep maskulinitas dalam masyarakat itu udah settle gitu ya, menggoyahkan sih, nggak dobrak-dobrak banget aja, karena bahkan di internal mereka sendiri LGBTQ ada yang suka, mereka merasa diwakili ini, tapi ada juga yang protes, kok si gay kok genit sih lagi, ya gimana ya begitulah, memang problematis untuk merepresentasikan LGBT ini. Terus di masa yang sama ini juga ada Philadelphia, tadi udah dibahas di awal ini tentang AIDS dan bagaimana kaum LGBTQ itu terdampak. Jadi ini isu-isunya bisa dibilang cenderung lebih berat ya. Jadinya tapi ada kritik yang kayak entah serius atau bercanda-bercandaan ya, ini kan sebenarnya kayak keangkat bangetnya karena si Tom Hanks gitu lah. Cuman sebenarnya nggak juga sih. Memang karena isunya itu cukup berat, jadi ini tadi yang bekerja bagaimana bisa orang kemudian ada regulasi perubahan goals-nya di gelombangnya mereka ini biar bisa mempengaruhi new regulation about human rights dan segala macam, salah satunya lewat film-film yang dia bawa isu universal ya. Terus kemudian kita masuk di era nuclear cinema. Nih pertama, Brokeback Mountain, bagus loh ini teman. Tapi jangan, tolong ya film-film yang kita bahas sore ini kalau menonton habis Ramadan aja atau setelah berbuka gitu, karena tentu saja screenshotnya saya pilih yang Ramadan friendly ya biar kita menjaga pandangan gitu. Nah, yang pertama, oh iya, mohon maaf kalau ada yang enggak. Jadi yang pertama itu kan ini kita soal kamera movement-nya. Si Brokeback Mountain ini dia challenging tadi, kalau yang di sebelumnya apa filmnya The Boys in the Band itu kan dia challenge masculinities dengan ya gay itu bisa sisi juga, bisa gedit juga. Nah kalau di Brokeback Mountain ini gay itu bisa juga cowok banget. Jadi ya lihat aja itu bagaimana tampilan mereka selalu pakai top yang selebar-lebar itu, nutupin mata, gue basah biar setia sama pasangan itu ya. Terus dengan jaket-jaket yang pokoknya manly banget lah terlihat. Terus juga kalau misal kita lihat dari nonton filmnya gitu ya, kamera movement-nya setiap mereka lagi pacaran nih, dia itu selalu nge-shoot-nya itu kayak kelihatan nih apa background di belakangnya. Jadi kayak pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana these two men itu bisa conquer the nature gitu. Makanya kan kalau tagline-nya si Brokeback Mountains ini kan love itu apa sih, pokoknya tekanan dari alam gitu, karena mereka pertama kali jatuh cintanya tuh di alam terbuka, lagi ada acara bareng berkemah bersama. Terus lighting dan sound-nya ini juga termasuk shoot-nya main banget. Kenapa Brokeback Mountains ini kamu nggak gay pun nonton ini bakalan bisa merasakan kepedihannya, karena memang permainan kameranya itu membuat kita nonton itu benar-benar masuk, langsung lihat matanya, memahami emosinya. Ini bisa terlihat misalnya. Dan kalau misal istilahnya apa ya, kayak juxtaposition-nya, perubahan kamera-kamera dari yang setting misal gelap langsung ke terangnya, itu juga menunjukkan suasana hati yang gampang banget secara kontras untuk dibandingkan. Misal nih kayak ini kan ada dia nih sama istrinya. BTW ini dua orang ini punya istri semua ya. Jadi mereka ya gitulah perasaannya. Kalau ingin tahu nanti perasaan seorang istri diselingkuhi dengan lelaki lain, nonton ini. Jadi mereka punya istri semua. Pertama ini nih si dia ini sama istrinya bisa dilihat lightingnya gelap, gimana sedih mukanya dia, dan istrinya yang proaktif, usaha duluan, minta duluan. Nah sementara ini kalau sama si pacarnya ini dia di alam terbuka, terus lightingnya terang,
bahagia dan dia yang godain duluan gitu, dia yang aktif gitu, sementara pacarnya agak malu-malu gitu. Jadinya perubahan yang sangat dikontradiksikan kayak gini tuh juga memudahkan kita buat merasakan pengalamannya si tokoh utama. Terus termasuk juga ini yang di bawah ini, yang ini istrinya kan pas dia ya sedih lah, gimana tahu, saya nggak tahu sih rasanya diselingkuhin apalagi sama astagfirullah, jangan sampai. Cuman intinya kita bisa merasakan itu. Terus ini scene ending yang sangat powerful menurut saya, best scene yang sukai juga salah satunya dari ini. Pas dia ini melihat, pokoknya ya gitulah, dia nonton kan habis pisah akhirnya mati nih, tewas. Kenapa tewas? Karena dibunuh oleh orang-orang, dia ketahuan gay. Terus si pasangannya ini kan dia tewas dibunuh, tapi si keluarganya bilangnya tuh kecelakaan. Dia nggak diterima sampai akhir hayatnya, orientasinya dia itu nggak diterima oleh keluarganya. Jadi itu ya juga sedih ya. Terus kan dia si tokohnya ini intinya begitulah, dia nggak bisa menerima sampai akhir. Terus ini The Kids Are Alright. Yang ini sangat premis utamanya adalah sesuai judulnya, mereka ingin menunjukkan kalau sebagai keluarga lesbi itu mereka bisa baik-baik saja. Anak-anaknya itu juga sehat-sehat, dan ditunjukkannya dengan sangat detail ya. Kayak rumahnya, settingnya mereka ini settingnya di California, terus orang mampu lah, nggak orang susah gitu. Terus kerjaan orang tuanya ini, yang satunya dia dokter, terus yang satunya desainer, anaknya juga nggak yang terus jadi ke cewek, yang cowok jadi ke cewek-cewekan gitu. Terus yang cewek itu bahkan dia valedictorian, jadi kayak emang pinter banget, sering dapat penghargaan di sekolahnya. Jadi benar-benar figur figur keluarga normal gitulah. Dan saking normalnya itu mereka justru terjebak sama heteronormativity gitu. Jadinya bisa dilihat kayak setup keluarganya mereka ini, ya si Nick ya ini namanya. Ini dua-dua sih dipanggilnya ibu, tapi yang satu ini berfungsi sebagai bapak, kayak ibaratnya the father figure-nya gitulah, yang lebih bossy, terus nyuruh-nyuruh ke partnernya yang satunya. Terus kerjanya dia, karena si yang mbaknya yang satunya ini kan dia WFH ya, bahkan sebelum corona gitu. Jadi udah kerja di rumah, dan dia yang nyiapin kayak masak-masakannya, setting up the plate, dibantuin anak-anaknya. Terus yang satunya itu tinggal duduk dan makan sambil nyuruh-nyuruh gitu lah. Jadi tetap ada batch fame-nya, yang padahal di internal mereka sendiri itu juga kan jadi kritik ya. Jadi saking kenapa The Kids Are Alright ya, because they live heteronormativity even if they are lesbian. Itu sebenarnya bisa kita pakai kalau misalkan mau mengkritisi ya wajar diterima, karena diterima sebagai bukan keluarganya lesbian, tapi sistemnya adalah sistem keluarga heteronormatif. Terus Moonlight yang dapat Academy Awards itu, dia ini isunya lebih dalam ke bagaimana mengenal diri, penemuan tentang diri, dan flashback banget kalau misalkan pernah baca bagaimana pengalaman masa kecil itu sangat mempengaruhi kamu di masa depan gitu ya. Jadi banyak banget flashback yang kayak momen-momen dia di masa kecil dibully karena dianggap terlalu feminim sebagai lelaki. Kemudian itu si temannya yang satunya ini adalah satu-satunya orang yang melihat dia sebagai manusia, nggak melihat dia lebih feminim atau sisi just because he is I gitu. Yang kemudian dia jadi fall in love dengan si temannya. Terus akhirnya nanti dia pas remaja, dia juga kayak pokoknya hal-hal yang belum selesai di masa lalu itu akan mempengaruhi dirinya di masa depan. Termasuk sayangnya di sini nggak ada ya, dia punya father figure yang bukan bapak beneran, tapi kayak figur ayahnya, yang suatu hari dia tuh nanya sama bapaknya kayak, what is faggot gitu. Faggot itu kan kayak istilah buat orang gay ya gitu. Terus kayak apakah aku akan menjadi faggot apa segala macam, dan bapaknya tuh pokoknya bilang di situ kayak mengimplikasikan, dan scene itu yang bikin bapaknya jadi best actor BTW, sayang sekali ya tadi lupa dicantumin, itu pokoknya bapaknya nggak nerima gitu. Jadinya nggak nerima kalau dia tuh jadi LGBT gitulah. Kemudian itu yang nanti akhirnya ngaruh ke penerimaan dia juga di masa depan tentang dirinya.
endingnya adalah ini, ketika dia itu tumbuh jadi orang yang dia bisa menerima dirinya, jadi macho gitulah, maskulin sekali, jago berantem dari yang awalnya ini kan sangat pemalu gitu, dia jadi jago berantem terus sangat maskulin physically, dan kerjanya juga jadi drug dealers, jadi bandar narkoba gitu dia. Tapi ketika sama si pacarnya ini dia bisa menunjukkan siapa dirinya, maksudnya menerima dirinya yang rapuh, yang gitulah, yang suka cowok. Jadinya itu lebih ke, dan ya ending scene-nya ini yang di pantai ini juga sangat powerful. Bagaimana dia di masa lalu yang selalu nunduk gak terima dirinya, terus akhirnya bisa mengangkat kepala dan menatap ke penonton sambil senyum. Itu wow, banyak sekali gay yang relates dan fall in love with this. Terakhir nih, Love, Simon. Dia yang paling light dari film-film sebelumnya, nggak kelihatan kalau ini film gay, lebih kayak kalian nonton Teen Lead, tapi kebetulan tokoh utamanya gay gitu ya, dan kayak dia ini punya geng yang biasa-biasa aja, maksudnya orang-orang biasa gitulah, terus karena memang film ini sangat nggak suram, bisa dilihat tuh, ya lightingnya kayak film-film keluarga pada umumnya gitulah, cerah-cerah, terus nanti ya kalau misalkan cinta-cintaan ada sparkling, ini kan sungguh adegan yang sangat heteroseksual banget gitu, naik komedi putar, terus nanti berhenti di atas mereka ciuman, ya mohon maaf ya ditunjukkan, cuman pas itu benar-benar apa ya, mereka itu dekat dan di close up, terus belakangnya tuh pendar-pendar cahaya, pokoknya beneran kayak kita nonton drama, tapi kebetulan tokoh utamanya homo gitu aja, jadi memang sangat ini ya, sangat dianggap sebagai breakthrough gitu, karena dia nggak menampilkan gay itu ya emang harusnya tuh kayak gini, nggak sedih-sedih, nggak disparate terus apa bertepuk sebelah tangan apa segala macam ya, we are living normal life gitu. Cuman ini juga dia kritik juga sama mereka sendiri, lah gimana sih menurutmu gampang gitu coming out ngaku kalau kamu orang yang gay, dia nggak bisa diterima oleh keluarganya, oleh masyarakat. Nggak semua orang itu kaya, kayak dia kan keluarga kaya ini ceritanya, punya teman-teman yang sportif apa segala macam. Jadi intinya sebagus apapun film ini, dia juga dikritik oleh internal sendiri gitu. Bingung kan maunya gimana ya gitu, karena memang cukup ya ribet. Ya future challenges gitu. Buat kita yang ingin menyeriusi belajar kayak gini. Insya Allah terakhir nih. Jadi selama ini GLAAD itu dia melakukan penilaian terhadap film-film apakah dia udah cukup representatif terhadap kaum LGBTQ, itu dilihat dari ini, ada bukunya Vito Russo, judulnya The Celluloid Closet. Selama mereka belum mengaku ke siapa tuh namanya, ke masyarakat gitu, mereka dianggap masih still in closet. Tapi kalau udah mengaku kalau aku nih gay gitu, coming out gitu. Ada di UI kan ada web khusus untuk merayakan itu, merayakan coming out-nya itu. Nah, menurut si Vito Russo ini bagaimana gay itu bisa dianggap dia representasinya udah checklist gitulah ya. Itu kalau pertama di film itu ada karakter homoseksualnya, dan bagaimana si karakter homo ini dia survivalnya di sini tuh lebih ke kayak relasinya dia juga terhadap film itu, dan bagaimana sih seksualitasnya dia sebagai homo itu ngaruh ke cerita. Jadi nggak cuma ada aja tapi nggak penting sebenarnya sexual orientation-nya gitu. Terus konsepnya si Vito Russo ini dia di-challenge oleh another scholars gitulah, yang mengatakan bahwa si konsepnya Russo ini dia kurang advance kalau zaman sekarang. Kita nggak cukup cuma dengan adanya karakter gay yang dia seksualitasnya ngaruh di cerita, tapi bagaimana karena kita ngomongin film, dia sebagai karya ini dia harus oke juga sebagai karyanya sendiri, sebagai teks itulah ya. Jadi estetika dan cinematic formnya, terus bagaimana secara plotnya, storiesnya itu identifikasi desire hasrat seorang homo itu, dia proses tumbuhnya, kebingungannya dan lain-lain, atau juga bagaimana secara isu-isu politis terhadap homo ini juga dia nggak cuma isu politik terhadap homo sih, terhadap sosial, jadi ada kayak generatif yang di bawah itu juga berpengaruh. Dan di sini juga dia ini proposing kalau harus ada konsep sendiri tentang homoeroticism. Jadi bukan caranya mereka enak-enak tuh nggak pakai cara standarnya heteroseksual. Kalau begitu mah gaze-nya alias spectatorship, tatapan yang dipuaskan mah tetap tatapannya hetero, nggak buat
homo gitu. Jadi di challenge kayak gitu. Dan ini semua hampir checklist di Moonlight. Jadinya kenapa dia outstanding dapat Academy Awards, karena dia nggak cuma fulfill si Victor Russo tapi juga challenge gitu. Kedepannya GLAADS itu tadi Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, dia kan punya Studio Responsibility Index yang target kalau si gay itu LGBTQ ya sebenarnya, kalau saya bilang gay biar nggak ribet aja. Jadi gay itu berapa persen sih representasinya selama ini di media Hollywood? 2017 itu dianggap paling buruk karena cuma 12 sekian persen. Terus kemarin 2018 18,2%. Targetnya mereka 2020 adalah 50% representasi. Yang itu harus meningkat secara kuantitas, of course jadi 50%. Kualitas dengan checklist yang challenging Victor Russo tadi itu, dan diversity, nggak cuma yang tadi contohnya mulainya di kayak Moonlight itu tadi yang ada gay yang black Afro American dengan beda kultur sosial segala macamnya itu. Jadi memang kalau misalkan kita berniat nih pengen men-challenge, dengan kan kemarin aja di Indonesia ada yang kucunggu tubuh indahku itu aja, atau arisan lah yang agak lama itu, kita cuman muslim, maksudnya kita di sini yang muslim yang suka protes gitu ya protes-protes aja tapi nggak melawannya dengan karya. Nah makanya tadi harapannya kita mempelajari perjalanan penerimaan mereka, terus bagaimana mereka menyampaikan itu secara indah dengan teknis-teknis yang udah ada tadi. Dan juga kalau misalkan nggak setuju ya challenge dong, at least dengan mengkritisnya secara elegan gitu, atau ya kita challenge dengan karya lain gitu. Ya insya Allah itu saja bahasan kita pada sore hari ini. Sebentar lagi berbuka ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada ini. Mbak Mirza, silahkan. Terima kasih banyak, Mbak Esti. Kita udah dikasih walkthrough ya terhadap gimana sejarahnya LGBTQ itu dikemas seperti yang ada sekarang kita lihat. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk nih, Mbak, dari Mas Jilul. Ini terkait dengan hype-nya Netflix. Jadi, kita sekarang menyadari bagaimana Netflix itu sekarang dianggap keren, sehingga ketika ada series baru, yang muncul justru hype, oh ini ada series baru instead of apa yang dikandung di dalamnya gitu, termasuk mengenai LGBTQ. Nah, beliau menanyakan bagaimana fenomena hype Netflix tersebut menurut Ustazah, bagaimana strategi kebudayaan yang tepat mengcounter hype tersebut. Begitu aja. Oh iya, sorry. Bagaimana fenomena hype Netflix tersebut menurut Ustazah dan strateginya, Mbak? Oh iya. Udah, ini langsung dijawab gitu ya? Ya, baru satu nih, ntar kita sambil nunggu yang lain. Oke, ya. Halo Jidul. Jadi, gimana tentang fenomena hype-nya Netflix? Ya, sebenarnya Netflix dan lainnya, ini kan fenomena agak nggak baru juga ya, yang model berlangganan kayak gini dengan Netflix dan lain-lainnya. Hype-nya ini sebenarnya kalau saya melihatnya selain dari misalnya dari secara pasar ataupun kultural ya, kalau misalkan kita berbicara konsepnya si Netflix ini dia bring movies personally, jadi karena benar-benar kalau Netflix itu kan kita nggak cuma di bioskop ya, emang ada dia produksi film-film yang ditayangkan di bioskop gitu, cuman mostly kalau tadi kan ngomongnya series itu kan kita nonton benar-benar kayak dari ruang pribadi kita. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sih dalam ruang pribadi ini Netflix itu udah bisa memasukkan nilai-nilai begitu dekat dengan kita. Isu-isu yang mungkin tadinya sensitif, orang aksesnya begitu jauh di bioskop, dan bioskop pun kalau isu sensitif itu kan seringnya picky ya, nggak semua bioskop ngasih akses buat isu-isu yang sensitif, film-film indie gitu misalnya. Nah Netflix ini dia jadi breakthrough, kayak hal baru bagus juga. Challenge-nya adalah kalau bisa, cuman ini saya agak-agak pesimis gitu sih dengan perfilman kita. Maksudnya kita di sini umat muslim gitu ya. Jadi kita sineas kita yang okay enough untuk masuk ke situ buat men-challenge-nya dengan ngasih alternatif choice itu ada nggak, siap atau enggak. Jadi kayak guru saya gitu ya, salah satu guru saya Ustadz Arif itu kan juga berpesan, kalau misalkan sekarang itu tantangan dakwah kita tuh juga termasuk di budaya di sini kan ya, beliau kan fokusnya mungkin budaya yang klasik gitu, cuman pop culture ini juga termasuk yang jadi tantangan zaman sekarang yang sayangnya nggak terlalu banyak dimasukin gitu. Akhirnya kita
protes aja, seri-series yang nggak sesuai, yang asal hype ditonton banyak anak muda, atau musik-musik yang kita bilang apaan sih, nggak syar'i gitu, tapi ya dia yang laku, soalnya apa, nggak ada alternatif lain. Nah, gimana cara mengatasinya? Calls nih, panggilan buat pekerja-pekerja seni muslim gitu, untuk meningkatkan ya, termasuk saya juga personal gitu ya, kualitas kita buat bisa men-challenge isu-isu ini. Bagaimana membawa isu sensitif masuk ke ruang personal paling private orang, dan dia secara nggak sadar mengalami itu. Itu Mirza. Halo Mirza. Halo Mirza. Ya, halo Mbak. Ya, jadi ini terima kasih atas jawabannya. Berarti ini secara khusus ditujukan kepada teman-teman muslim ya, aktivis yang berada di lingkungan seni, yang terutama seni layar lebar. Itulah. Terus ada lagi masuk nih Mbak, pertanyaan dari Mas Muhammad. Bentar, nambahin dikit. Jadi sebenarnya nggak cuman ini ya, buat yang seniman layar lebar ya. Ini PR-nya kita juga salah satunya kayaknya kita nih, kalau kita kan ngomonginnya tantangan dakwah ya. Dakwahnya kita tuh kurang riset. Jadinya itu kayaknya udah fenomena banyak sih, ya kan? Jadinya kalau misalkan tadi kenapa kerjanya kelompok LGBTQ di Amerika sana oke banget, karena mereka tuh sinergi banyak lapisan gitu loh, yang bagaimana hasil-hasil riset secara akademis ini mereka bisa ditelurkan. Jadi kayak output akhirnya itu berupa pop culture gitu. Masalahnya kan kadang di kita nih masih suka merasa kalau ya udah aku nih akademis aja, yang filosofis lah, bahasanku tuh kajian-kajian melangit, mana level sih ngomongin kayak begitu-begituan misal kayak gitu. Jadi hasilnya ya dia di sini sendiri, terus sementara kebutuhan umat yang konsumsinya sih sebenarnya pop culture tuh di sini nggak nggak dikolaborasikan dengan bagus. Jadinya harus semuanya. Oh ya, siap Mbak. Berarti insya Allah kita semua semakin memahami ya, dan tidak terlalu membatasi pembahasan kita, terutama ketika berdakwah gitu ya Mbak ya. Terus ini Mbak ada pertanyaan lagi nih, 2 Mbak. Dari Mas Muhammad Nur Fahmi tentang memenangkan opini publik. Menurut Mbak sendiri, apakah saat ini LGBT sudah dikatakan menang besar dalam hal penerimaan di publik? Mungkin ini bisa dalam konteks karena tadi Hollywood di persnya Amerika, atau mungkin ketika kita bawa ke Indonesia, Islam dan Indonesia gitu Mbak. Terus bagaimana cara kita mengurangi keberhasilan mereka? Ya, terkait sama opini publik ya, memenangkan opini publik. Kalau di Amerika, ya iyalah jelas mereka secara permukaan itu udah menang. Ya, kenapa bisa begitu? Misalnya kita lihat dari legalisasi pernikahan sesama jenis. Kan awalnya, jadi kalau misalkan dibilang agak trikinya dengan kelompok-kelompok minoritas lah katakannya, nggak cuman gimana ya, yang memperjuangkan aksesnya gitu. Biasanya awalnya itu kan yang diperjuangkan adalah akses untuk pengakuan gitu. Jadi ya acknowledgement aja, diakui kalau kita itu part of the society loh, gitulah, cukup itu aja. Terus kemudian nggak cukup dengan itu, hak-haknya juga harus dipenuhi dong. Nah, termasuk sih kayak perjuangannya LGBTQ di Amerika sana kan dia udah mencapai udah legalisasi same-sex marriage. Nah, tadi salah satu film yang The Kids Are Alright itu dia dibikin ketika di California, kan kalau di Amerika sana banyak negara bagiannya itu kan. Di California itu dia belum dilegalkan pernikahan sesama jenis, tapi si The Kids Are Alright ini dia dihadirkan sebagai campaign untuk menunjukkan gitu loh, kalau it is okay kalau kita having a family, we can also have a family gitu. Jadinya nikah sesama jenis itu nggak bakalan yang miserable apa segala macam. Itu adalah yang mereka kampanyekan dan diterima masyarakat seperti itu. Padahal faktanya gitu ya, karena data-data di lapangan menunjukkan enggak kok, anak-anak dari same-sex marriage itu banyak yang gak baik-baik aja, mereka karena dapat tekanan kayak peer pressure, terus secara ekonomi juga tertekan, dan lain segala macamnya, pertumbuhan psikologis juga ada yang bermasalah beberapa. Jadinya kayak sebenarnya kontradiktif antara realitas sama yang di film ini, tapi otomatis karena di film ini dia ingin mencapai realitas seperti itu, jadi ya dikampanyekanlah seperti itu, dan itu yang diterima masyarakat. Kemudian nggak jauh dari situ,
kan karena mereka ya itu tadi balik lagi hand in hand ya, nggak cuma pop culture ini yang bergerak secara bottom up buat menyadarkan masyarakat, tapi top down-nya itu juga aktivismenya jalan terus, akhirnya ya dilegalkan, sudah bisa terlihat. Terus juga nih salah satu tokoh yang kan tadi dibilang tuh tokoh ada yang riset film dan tokoh-tokoh karakter LGBT itu yang mempengaruhi penerimaan masyarakat di Amerika sana. Salah satunya kalau tahu Ellen Show itu yang dia sangat high. Ellen Show. Dia juga dekat dengan Presiden Barack Obama. Obama kan yang mengesahkan pernikahan sama jenis. Nah, hubungannya Ellen ini dia kan go public tuh kalau dia lesbi dengan pengaruhnya dia punya show yang sebesar itu, masyarakat LGBT dia tuh merasa kalau justru orang-orang seperti Ellen ini yang memberikan harapan buat mereka, yang jadi role modelnya mereka berani coming out apa segala macam daripada riset-riset yang udah ada gitu misalnya. Jadi itu contoh kemenangan publik bagaimana media secara pop culture dan orang-orang di dalam media termasuk kayak TV show seperti Ellen ini dia juga menguasai media, akhirnya menang di sono. Nah, kalau bahkan secara di sini misalnya dibilang kalau di Indonesia gimana? OTW sih. Indonesia mah kalau teman-teman ikut Women March, ya itu kan saya sih nggak pernah ikut secara langsung di sono ya, jauh di Jakarta sana. Cuma kalau kita lihat berita-beritanya atau beberapa karena teman saya juga my close friends itu beberapa juga kan LGBT, ya kita bisa melihat kalau itu berjalan beriringan gitu. Kalau misalkan di Women March itu juga pasti ada LGBT-nya karena mereka interseksional, salah satu perjuangan buat queer ini. Nah, di situ kalau kan awalnya memang Pride Parade itu di jalan-jalan kan buat kita kayak apaan sih, kalau pawai nggak penting loh, tapi itu pertama menunjukkan ke masyarakat kalau mereka ada eksistensi gitu. Kemudian nilai-nilainya dimasukin lewat situ. Itu yang secara model-model parade kayak gitu. Secara lebih terstruktur lagi di akademik gitu, itu juga mulai ada challenge-nya kayak saya tuh beberapa nih scholars gitu ya, ilmuwan muslim yang dia sedang berusaha kayak OTW riset gitulah bilangnya untuk men-challenge konsep teologis dalam Islam. Misalnya di Islam ini sayang sekali LGBT itu masih belum ada tempatnya, dia masih haram, kita bagaimana bisa challenge itu biar bisa ada penyesuaian gitu. Jadi ya dibilang menang atau enggak sebenarnya kalau di Indonesia belum gitu. Cuman mereka sangat solid untuk menuju ke sana. Masalahnya sekarang justru nih kita tanya sendirilah sama diri kita. Gitu. Kalau misalkan nggak setuju kita meyakini itu secara keimanan kita gitu ya, kita meyakini itu adalah syariat yang tentu dalam setiap syariat itu ada hikmahnya, ada kebaikannya dari Allah untuk kita. Kenapa ini nggak boleh? Ya kita mungkin kadang nih ya, refleksi saya pribadi, kita menolak sesuatu atau kita nggak meyakini syariat itu bukan karena syariat itu nggak terbukti benar, tapi ya ilmu kita belum sampai di sana, kita belum bisa menemukan hikmah kenapa sih LGBT ini dilarang dalam agama, hikmahnya tuh apa sih. Nah kalau kita udah bisa mengilmui itu, nggak cuma mengimani tapi juga mengilmuinya, insya Allah nanti kita mau counter itu lebih strategis gitu, udah tahu harus gimana. Jadinya ya pertanyaan balik buat diri sendiri masing-masing sih. Itu Mirza. Terima kasih Mbak. Ini terkait dengan Women's March juga nih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak. Ya. Dari Mbak Siti Nazura. Ini tentang apa hubungan LGBTQ dengan feminis. Karena beliau katanya baru kenal istilah-istilah ini. Jadi kan tadi Mbak udah sempat singgung mengenai intersectional. Nah mungkin bisa dielaborasi lagi Mbak. Intersectional antara feminis dan gerakan LGBTQ itu seperti apa? Ya, oke. Jadi saya ngomong kayak gini sebagai ini ya alumni sekolah, ya maksudnya saya belajar kayak gini secara akademik, jadi bukan kalau misalkan ada yang bilang itu mah anak-anak ngaji nggak pernah baca buku, ya mohon maaf ya, kami ketika mempelajari kajian gender, ada gender studies, mempelajari teori-teori gender yang memang begitulah kenyataannya gitu. Kalau feminisme sama LGBTQ itu memang dia satu perjuangan. Awalnya itu lebih ke kalau misalkan banyak nanti bisa deh baca-baca sejarah feminisme, sejarah gerakan feminisme itu ada gelombang-gelombangnya kan, first wave, second wave, third wave. Nah, yang kelihatan banget lah itu spirit LGBTQ-nya ini di third wave ini karena mereka isu-isunya itu rise
terus isu-isu seksualitas, mereka hak-hak yang diperjuangkan itu, kalau misalkan, mungkin kan selama ini yang akrab di kita, kan feminisme itu, dia memperjuangkan kesetaraan perempuan. Nggak boleh egois, kalau prinsip intersectionality di feminisme itu, nggak akan yang namanya kesetaraan bagi perempuan itu bisa tercapai, kalau kesetaraan pihak minoritas lain itu juga nggak tercapai gitu. Jadi penindasan terhadap perempuan itu berkelindan iring-iringan sama eratnya itu dengan penindasan terhadap kaum minoritas lain, termasuk di sini LGBT, termasuk juga alam semesta lingkungan. Makanya mereka ada aliran ekofeminisme gitu. Apa hubungannya perempuan sama alam? Nah, itu ada lagi dipelajari. Jadi jangan mikir kalau nah feminisme kan tentang perempuan aja. Enggak, orang perempuan sama alam aja berhubungan, apalagi perempuan dengan sesama kaum minoritas. Jadi memang mereka sangat berhubungan, nggak bisa kalau misalkan kamu egois cuma memperjuangkan hak perempuan yang kulit putih Eropa, wah itu namanya nggak interseksional tuh, harusnya juga yang diperjuangkan hak-hak kaum kulit hitam juga, dan itu jadi kritik internal mereka. Jadi memang diversity itu spiritnya gelombang ketiga sekali ya, personalized dan diverse. Ya, terima kasih Mbak. Ini ada pertanyaan yang kembali lagi mengungkit soal film. Ini dari Adisti Cesaria. Tentang, tadi kan film-film LGBTQ itu akhirnya biasanya tragis, sedih, dan terus bagaimana itu bisa berpengaruh kepada banyak penonton, karena biasanya film itu dijadikan sebagai pembelajaran, pengalaman. Nah, seharusnya ending yang seperti itu kan menjadi sebuah realita yang seharusnya dihindari. Nah, terus tadi yang akhir tragis itu bagaimana pengaruhnya terhadap penelitian yang tadi di slide awal Mbak sampaikan? Apa? Kesulitan? Berpengaruh ke? Berpengaruh ke penelitian yang di slide awal Mbak sampaikan. Oh. Nah, justru itu kalau misalkan kamu nonton film, misal nih nonton film komedi habis dari bioskop, tahu-tahu aja kan udah. Cuman kalau beda kalau filmnya sedih. Emosi ini ya ada di buku saya promosi. Jadinya bagaimana film emosi positif dan negatif itu mempengaruhi manusia. Emosi positif dia bisa mempengaruhi kamu sekali gitu. Cuman bisa berlaku pagi hari kamu dapat kabar hari ini apa ya nggak tahu juga sih ini ya kabar ya PSBB-nya berakhir gitu. Atau baca berita wah siklus antivirus corona terus nggak lama siang lah ya, siang dapat berita ada misal keluarga atau orang yang terdekat kita meninggal karena terkena corona. Tadi yang kita dapat kabar-kabar berita yang pagi tadi, efeknya udah langsung habis, terhempas oleh si kabar kabar yang buruk ini, dan kabar buruk ini dia bisa ruin your day. Kayak kalau misalkan kamu bisa kan nggak mood seharian, itu cuma karena ada hal kecil yang mengganggu mood kalian seharian, dan itu ngaruh bisa sampai besok-besoknya. Itulah pentingnya orang-orang kalau di perusahaan dia itu lebih penting untuk menghentikan energi-energi emosi negatif daripada memperbanyak energi positif, emosi positif gitu. Nah, ngaruhnya apa sama film tadi itu? Kalau misalkan film-film yang dia endingnya negatif atau yang sedih kayak gitu, dia lebih efektif buat raising people's empathy. Yang ditujuannya tuh apa sih? Biar orang tuh tahu kalau seambiar-ambiarnya kamu ditolak dia. Lebih ambiar lagi orang yang nggak bisa bersama karena misal agama nggak membolehkan ya homo gitu kan. Nggak cuman orang yang lain beda sedih karena perbedaan, beda kasta sosial, beda agama, beda suku, ini justru karena sama nggak boleh, itu kan lebih sedih gitu. Justru kayak dibangun empatinya tuh dari hal-hal seperti itu biar orang itu bisa tujuannya kan buat yang heteroseksual ya, yang audiens heteroseksual itu bisa memahami penderitaannya teman-teman LGBTQ gitu. Jadinya kenapa yang film-film generasi awal itu dia pengen menunjukkan bentuk nyata kayak representasi kehidupan LGBTQ itu seenggak menyenangkan itu, sepahit itu. Udah kayak gitu masih nggak diterima lagi sama masyarakat, kan jahat gitu. Jadi misinya tuh sebenarnya kayak gitu. Cuman kan belakangan ini ada mulai mereka tuh jenuh gitu, kayak aku tuh juga pengen happy ending dong cerita LGBTQ ini, masa aku harus udah memendam rasa selama bertahun-tahun. Makanya tuh yang tadi barusan pengantar di kajian ini ya, yang kasih
spin-off-nya Netflix itu dokumenter, dia kan hidup di masa 60-an tahun 1960 itu kan masa-masanya Hollywood production code tuh. Jadinya di masa itu dosa LGBT, dosa apa segala macam, mereka menyembunyikan identitasnya, hidup bersama selama 60 tahun lebih. Dan sekarang baru mendapatkan happy endingnya. Jadinya itu yang diangkat banget. Jadi kayak kenapa itu jadi langsung viral dan jadi hype banget, yaitu karena mereka gak cuman menjual kesedihannya ada di masa-masa sulit itu, tapi juga bagi orang-orang kelompok LGBTQ itu. Jadi yang dijual fokus. Ya, terima kasih Mbak. Semoga bisa menjawab ya. Menurut saya sangat menjawab sih, terutama di bagian engaging audiences empathy. Terus nih yang selanjutnya nih gabungan dari 2 pertanyaan Mbak. Dari Mas Zaki sama Mas Fahmi, dua-duanya tentang pop culture. Itu bagaimana cara kita merespon pop culture yang sekarang dalam artian yang tadi, yang marak dengan LGBTQ, terus kritik film seperti apa yang harus kita gunakan, dan bagaimanakah kita bisa mulaikan dengan riset akademis? If so, how? Gimana cara kita memulai dengan riset akademis untuk mengkritik itu? Terus yang kedua, mungkin kan kita juga memahami nih ada juga film-film yang masuk untuk mengcounter, tapi justru membuat pasar alternatif bagi yang hijrah aja. Jadi bagi yang belum tercerahkan malah nggak dapat pasar itu gitu Mbak. Meskipun itu di awalnya untuk mengcounter pop culture itu. Nah menurut Mbak seperti apa tadi terutama soal mengcounternya sendiri pop culture yang sekarang? Iya. Oke, jadi karena kita bahas Hollywood dan Hollywood terbukti sukses ya dengan kapitalisasi culture mereka, jadi kita tiru aja cara mereka dengan penyesuaian gitu. Tadi kan si Hollywood itu kan dia kenapa ngotot banget orang-orang, bukan Hollywoodnya ya, Hollywoodnya tuh awalnya nggak mau kan ada LGBT. Terus kemudian kenapa diadakan? Selain karena faktor ekonomi, LGBTQ spectators itu sangat besar di pasarnya Hollywood. Jadi ya tadi misi 2 itu, internal buat muhasabah sama eksternal buat dakwah. Nah, tadi kaitannya sama gimana buat menanggapi pop culture gitu lewat riset gitu kan, tadi salah satunya bisa atau enggak bisa. Tapi memang pertama kita ngelihat dulu kepada siapa, sekali lagi kalau misalkan ini kan kita ngomongin dakwah, audiens kita tuh siapa. Jadi pertama nih kalau misalkan baik akademis ataupun enggak ya secara tulisan, kita bisa sukses atau enggak itu lihat audiensnya dulu. Kayak misalkan saya kan skripsinya tentang LGBT, film LGBT gitu kan. Dengan proposal saya adalah ya niat insun ya Allah pengen sedikit aja kalau bisa kayak mengcounter itu secara akademis. Tapi jelas susah karena pertama saya di kampus yang secara katakanlah kampus sekuler gitulah, dan kita menggunakan teori-teorinya juga teori barat langsung gitu. Jadi bagaimana kita bisa main cantik nih kalau mau mengkritik, ya nggak langsung bodal, jelas lah jurusanku bukan jurusan syariah, bukan jurusan Islam gitu. Caranya ya pakai kritik film. Bagaimana kalau mereka tadi itu misal ya promosinya keluarga lesbi itu baik-baik aja, kita nggak harus niru keluarga heteronormatif. Tapi faktanya lalu justru melanjutkan konsep heteronormatif di dalam konsep keluarga lesbimu. Jadi dia secara politis ini dia kontradiktif gitu, antara yang ingin dia perjuangkan dan apa yang dia lakukan. Sekecil itu, karena audiens saya alias di fakultas itu nggak mungkin kita bisa yang kayak masuk secanggih apa misal bawa pandangan hidup Islam apa kayak jelas kejauhan. Kita justru mengkritiknya ya pakai tools yang ada, alatnya ibaratnya perang, pakai alat perang mereka gitu kita pakai buat mengkritik gitu. Itu kalau misal secara akademis tuh bisa kayak gitu. Dan tergantung juga kan tadi balik lagi kampusnya di mana. Kalau misalkan kampusnya bahkan yang memungkinkan kita ngutak-atik teori secara lebih dinamis, nggak cuma pakai teori dari satu rumpun budaya tertentu yang sangat superior yaitu Barat. Jadinya kita bisa lebih lebih kreatif di situ. Cuman kalau enggak ya pinter-pinternya kita. Terus itu kalau yang secara balik lagi yang laku orang-orang hijrah, sebut merek aja nih, gak enak deh sebut merek. Jadinya kalau ada lah ya film-film yang kita tahu sangat ya idealis tuh bagus ya, cuman
ya nggak ada yang mau nonton. Bahkan nontonnya tuh mungkin karena cuman dapat broadcast menonton ini adalah dakwah gitu, itu kan sedih ya. Kayak ibaratnya kita jualan, produk kita tuh nggak oke. Jadi orang beli karena kasihan aja sama kita. Belinya atas harga persaudaraan. Itu nggak apa-apa di awal. Kayak misalkan kita umat Islam yang banyak ini gitu ya, dan kemarin hobi bikin gerakan persaudaraan sampai reuni berulang kali itu kan, itu nggak apa-apa secara ukhuwah, itu nilai ukhuwah, kekuatan ukhuwah ini dipakai buat menggerakkan cultural produknya umat. Masalahnya bagus atau enggak? Kalau enggak bagus ya orang ya pertama cuma kasihan, habis itu repeat order enggak dong, bosen, pasti langsung pergi. Jadinya baiknya gimana? Balik lagi dulu, tujuannya kita apa? Kalau bagusnya si Hollywood yang tadi itu dia masuk ke mainstream culture, dia kan bisa dapat dua-duanya, muhasabah buat si orang-orang LGBT dan dakwah buat orang-orang yang anti LGBT. Nah, kalau misalkan kita mau ini apa tuh namanya, targetnya adalah biar orang-orang yang belum paham ini mau paham, ya otomatis kita nyesuaikan pakai bahasa mereka dulu dong, gitu. Baru nanti dimasukin pelan-pelan nilai-nilainya gitu. Dan bagusnya Hollywood nih ya, kenapa kalau misalkan kita ngomongin film, saya lebih milih Hollywood daripada French movies. Soalnya French movies itu dia talky, mostly ya, kalau misalkan, ya nggak semua sih, cuman lebih dikenalnya lebih banyak bicaranya. Tapi kalau kita ngomongin Hollywood movies itu, ya nggak semua ya sih, tentu saja. Kecuali apalagi kalau kita ngomonginnya film indie gitu. Cuman ini secara mainstream aja, dia banyak main simbol gitu. Jadinya kalau misalkan niat kita pengen counter, itu juga jangan yang pakai bahasa langsung ngomong ceramah gitu, nggak laku di produk-produk budaya kayak gitu. Tetap harus main simbol. Dan sebenarnya itu kayak kita kembali lagi ke masa dulu kan, kemarin ini ya pas yang Bentala Ngabuburit sama Ustaz Syam itu kan juga bahas konsep kesenian dalam Islam, meskipun itu secara visual ya, bagaimana arsitekturnya itu dia refleks simbol-simbol tertentu. Nah ini kadang yang kita lupa, zaman dulu nih di peradaban Islam yang maju banget itu ya, biar nggak kayak romantisme masa lalu terus ya, ntar kita dinyinyirin lagi. Kan zaman dulu itu penuh simbol ya, bahkan dari kita membaca bangunannya. Nah sekarang kenapa bikin film isinya ceramah, nggak ada simbol-simbolnya, itu kan nggak masuk. Aduh, astagfirullah, mau maghrib julid-julid. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan gini. Tapi yang satu mengenai HAM nih Mbak, singkat aja dari Mas Futahi. Beliau menanyakan mengenai batasan HAM terkait dengan LGBTQ, karena beliau juga kontra dengan sampai ke tingkat pelegalan pernikahan sesama jenis. Itu yang singkat mengenai HAM. Terus ada juga yang lumayan panjang nih Mbak, terkait dengan industri digital dari Mbak Jamilatul Zahro. Sekarang kan banyak akses apps ya, untuk aplikasi-aplikasi yang pro LGBTQ. Nah, reasons yang mudah diterima oleh orang LGBTQ ketika kita menolak film tersebut tuh kira-kira seperti apa ya? Gimana ya istilahnya? Gimana sih caranya biar jadi ketika itu hype, kan ada yang muncul dan dia pro LGBTQ. Kita sebagai yang menolak, itu gimana cara menjelaskannya ke mereka yang pro bahwa kita tuh menolak, biar diterima gitu loh Mbak. Karena saking udah embedded terhadap culture, itu kadang susah untuk diterima kalau kita menolak. Nah, gimana caranya kita bisa menjelaskan itu kepada yang pro? Terus, apakah Mbak ada usulan tema riset yang bisa dilakukan mengenai penerimaan masyarakat Indonesia terkait dengan film yang mengandung LGBTQ? Itu sih Mbak. Yang pertama tentang HAM, yang kedua tentang tadi reasons yang udah diterima tadi. Sama usulan. Mungkin bisa lanjut Mbak. Ya. Yang pertama ya soal HAM, sebenarnya itu saya bukan my field of expertise ya. Jadi kalau terkait HAM yang batasan dia sampai bisa di istilah HAM dulu sendiri, orang-orang hukum dia bisa di challenge juga kan, standar HAM selama ini yang kita pakai itu standarnya siapa gitu, konsep haknya, human rights-nya karena kita hukumnya itu kan hukum internasional, itu dia juga ada pengaruh dari culture lain dan proses pengambilan pembentukan hukum di tempat lain juga, itu juga bisa di challenge dulu nih, HAM-nya itu konsepnya sesuai nggak sama Indonesia.
istilah HAM-nya itu sendiri dan konsepnya sendiri itu gimana. Terus kedua, kalau misalkan tadi dibilang sampai dia nggak setuju sampai level kalau misalkan legalisasi pernikahan dan sebagainya. Ya kalau di Indonesia ya jelas itu kita punya landasan hukumnya gitu. Secara konstitusi itu kan juga nggak sesuai ya dengan hukum-hukum yang ada kayak misal hukum perkawinan di Indonesia. Terus juga kalau misalkan kita bicara mau dibikin hukum baru lagi, nah kan salah satu sumber hukum yang dibolehkan gitu di Indonesia itu kan juga dari norma-norma yang berlaku di masyarakat termasuk nilai agama. Kalau misalkan itu contradict with the majority of the people yang dia holding this values, misal Muslim societies, ya kita juga harus apresiasi dong. Jangan sampai kalau misalkan kita bicara konsep keadilan gitu ya, bukan cuma kita langsung oke minoritas senang dong biar adil, nggak gitu. Balikin lagi dulu dong konsep keadilannya itu seperti apa. Kalau misalkan di Islam ya meskipun terdengar normatif kayak manfaat dan mudaratnya tuh lebih banyak mana gitulah, dan itu insya Allah kan orang perspektifnya kurang lebih seperti itu. Kita melihat kritis dulu terhadap konsep HAM-nya itu sendiri, dan kalau misalkan di Indonesia memang nggak sesuai itu, nggak bersesuaian dengan norma hukum yang ada. Terus tadi tentang saya mengingat. Oh iya, bagaimana menunjukkan stance kita kalau misalnya ada nih yang hype terus kita menunjukkan kalau kita nggak setuju. Ya udah, ya biar bisa diterima ya. Karena mungkin menjadi gini loh. Saya suka bingungnya sama teman-teman ini nih. Being different is okay gitu kan, seringnya dibilang gitu, tapi why you cannot accept our difference of stance gitu. Jadi kalau misalkan menurut lu ya ini lo oke, keren, being gay coming out itu keren, lo setuju swag gitu. Aku gak setuju sama itu dan I'm okay with this kan are we okay with these differences? Harusnya kan iya dong kalau misalkan dia menjunjung tinggi perbedaan pendapat. Sayangnya enggak. Jadi sebenarnya yang enggak menerima siapa? Balikin lagi aja, selama kita punya stance yang kuat tentang alasan kita. Kadang tuh gitu mungkin kita sebagai muslim minder dengan syariat kita sendiri karena kita nggak punya ilmunya terhadap itu, dan kita nggak memperkaya, mengupgrade keyakinan kita, keimanan kita dengan keilmuan. Jadinya kalau ditanyain, kenapa kamu nolak ini? Gimana ya nggak boleh sama syariat? Ini misalnya ya, kayak ini curhat aja sih ya. Saya kenal teman-teman baik beberapa yang dia LGBT itu, dan saya sangat mengapresiasi mereka gitu sebagai teman-teman yang baik gitu. Tapi mereka tahu stance saya terhadap LGBT. Saya ngomong langsung sama mereka, ya ampun, ya bercanda lah, namanya juga teman kan. Kok kalian ini sih nggak suka cewek sih atau nggak suka cowok sih? Kasihan dong aku saingannya sama cowok-cowok, misal bercanda-bercanda kayak gitu. Pokoknya tak doain lo kalian kembali ke jalan yang lurus. Misal gitu, itu cara saya sih kayak begitu ya, karena saya orangnya alay. Cuman kalau misalkan mau yang secara akademis ya silahkan, tergantung balik lagi kepada siapa kita berbicara. Terus tadi cara riset. Oh iya, riset, buset. Banyak loh sebenarnya kalau riset tentang penolakan LGBTQ di Indonesia, film-film gitu ya. Sayang sekali ya, yang saya sedihkan di Indonesia tuh, ya elah, dianalisis aja belum tuh udah diboikot. Itu kayak ya ampun, menggemaskan sekali. Kan itu jadi banyak ya kurang literasinya umat Islam di Indonesia ya. Kayak kemarin itu ada buku yang dia mengkritik tentang gerakan kiri gitu, malah dibredel. Padahal itu ngeritik, padahal ya gitulah. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menyedihkan generasi kurang pro ini. Nah, kalau misalkan penelitian tentang penolakan terhadap film-film itu sebenarnya justru nggak banyak opsinya, karena kita belum sampai diputar, kita tahu ininya udah ya kalau mau sih nggak apa-apa sih, kayak pemboikotan, pembredelan film-film gitu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya nggak banyak secara publik. Jadi kalau kayak diskusi-diskusi film-film kayak begini pun biasanya kan di komunitas-komunitas terbatas. Ya, kalau saran saya sih malah justru ya kita bikin kajian-kajian kritis terhadap film tersebut aja. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kayak bikin movie club gitu ya, khusus untuk mengkritisi, membangun. Ya, jangan promo-promo keseringan juga sih. Mesti yang urgent-urgent aja. Kalau misalkan ada yang dia hype, ini lo bagus gini-gini ya. Kita jangan terus, itu haram. Kayak kemarin kan misal tuh belum Frozen belum rilis
udah langsung pada protes kan, itu filmnya apa si lesbi loh, si anu gini lah. Saya nonton nungguin tuh sebenarnya mana sih bagian lesbi ini, tapi nggak ada. Itu kan kayak, dan banyak yang temen udah nolak duluan, kamu nonton itu kan LGBT, nggak ada LGBT-nya, belum nonton udah komen duluan. Itu yang kadang bikin malu. Oh ya, terima kasih Mbak, udah sangat insightful banget, terutama gimana ya, kita selama ini memahami realita LGBT itu kan biasanya jauh ya, tapi ternyata dari ceritanya Mbak juga ada teman-teman yang LGBTQ dan kita tetap bisa berdakwah yang asik gitu, yang seru dari teman ke teman. Iya, yang alay. Soalnya saya juga ke teman saya gitu, Mbak. Ngomongin saingan juga. Oke, mungkin ini udah sangat mepet maghrib ya, Mbak ya. Mungkin bisa sedikit closing statement dulu, Mbak, sebelum kita tutup. Waduh, sini paling gak jago bikin closing statement. Jadi ya, tadi pemaparan sesorean ini ya, semoga ada tambahan info buat kita. Terus sedikit tambahan, apa ya tambahan? Mohon maaf, ada gangguan teknis. Jadi, mohon maaf ya, ada gangguan teknis. Kalau misalkan teman-teman yang dia meyakini, apa ya, teman-teman belajar dari perjuangannya teman-teman LGBTQ itu lewat Hollywood dan GLAAD di Amerika, bagaimana mereka meyakini dan memperjuangkan sesuatu yang diyakini dan begitu persistence gitu, meskipun arah badai menghadang, kenapa kita nggak bisa juga sesama sepersistence itu untuk mengikuti gitu, nggak mengikuti sih, untuk mengimbangi dengan cara yang sama-sama elegan. Menurut saya melawan dengan karya itu sebaik-baik cara yang elegan gitu untuk mereka. Dan kalau misalkan mereka itu berbangga dengan perbedaannya, kenapa kita justru takut dengan menjadi berbeda hanya karena kita holding up atau conserve our syariah. Insya Allah sih, semoga di bulan Ramadan ini kita juga bisa meningkatkan keimanan dengan keilmuan. Iya, terima kasih banyak Mbak Esti atas waktunya, terima kasih juga teman-teman. Saya rasa poin paling penting yang bisa kita langsung terapkan adalah being different because of our syariah itu juga seharusnya bagian dari difference yang dihargai sama mereka. Jadi kita nggak perlu takut being different because of that gitu ya Mbak ya. Perbedaan itu kalau kata mereka dirayakan, maka marilah kita berbeda dari mereka. Saya kira itu aja. Mari kita tutup majelis pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.